Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deandra Deswita Putri dari Prodi Gizi Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan tutorial mengenai uji T di Microsoft Excel. Nah, di sini sudah ada suatu kasus yang akan kita uji, di mana kita akan menguji apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok. Dalam suatu pengujian, kita kenal adanya hipotesis. Nah, dalam statistik, hipotesis itu dibagi jadi dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif, atau di sini disebut dengan hipotesis 1. Hipotesis nol artinya tidak ada perbedaan rata-rata antara kelompok 1 dan kelompok 2. Kalau H1 itu artinya ada perbedaan rata-rata antara kelompok 1 dan kelompok 2. Hal yang perlu kita tahu sebelum melakukan uji T ini adalah kita harus tahu dulu kasus ini menggunakan uji T berpasangan atau uji T tidak berpasangan. Nah, dalam kasus ini, nantinya kita akan menggunakan uji T tidak berpasangan karena responden dalam kasus ini adalah orang yang berbeda, yaitu bayi yang lahir dari ibu yang tidak merokok dengan bayi yang lahir dari ibu yang merokok. Baiklah, kita langsung saja untuk mencari nilai T-nya. Ini adalah rumusnya yang akan kita gunakan nanti. Dan di sini diketahui kalau anggota dari kelompok 1 adalah 40, dan anggota dari kelompok 2 adalah 50, dan rata-rata dari kelompok 1 adalah 2,9, dan rata-rata dari kelompok 2 adalah 3,2, standar deviasi dari kelompok 1 adalah 0,1, standar deviasi dari kelompok 2 adalah 0,1, dan alfanya adalah 5% atau 0,05. Tahap pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung dulu nilai dari pembilangnya, yaitu selisih antara X1 bar dengan X2 bar. Di sini kita tulis kembali, X1 barnya adalah 2,9, X2 barnya adalah 3,2, lalu kita kurangkan X1 bar dengan X2 barnya. Kita klik di sini, lalu kita kurangkan. Dapatlah hasilnya minus 0,3. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari penyebutnya, yaitu rumus ini, N1 kurang 1 dikali S1 kuadrat tambah N2 kurang 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 tambah N2 dikurang 2, dikalikan dengan 1 dibagi N1 ditambah 1 dibagi N2. Yang pertama kita hitung dulu rumus yang ini. N1-nya adalah 40 dikurangi 1. Nah, di sini standar deviasi 0,1. Langsung kita kuadratkan, berarti hasilnya menjadi 0,01. Dikali 0,01, lalu ditambah dengan N2, 50, dikurangi 1, lalu dikalikan dengan standar deviasi 2, yaitu 0,1, kita kuadratkan menjadi 0,01. Hasilnya 0,88. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai dari rumus ini, yaitu N1-nya 40, lalu ditambah 50 dan dikurangi 2. Hasilnya 88. Kemudian kita bagi antara ini dengan ini, yaitu langkah 4 dengan langkah 5. Klik di sini, dibagi, antara hasilnya 0,01, lalu kita hitung nilai dari rumus yang ini, yaitu 1 bagi N1, 1 dibagi 40, lalu ditambah dengan 1, dibagi dengan 50. Enter, dapatnya 0,045. Nah, hasil dari langkah yang ke-6, kita akan kalikan dengan hasil dari langkah ke-7. Sama dengan hasilnya 0,0045.
Nah, selanjutnya hasil dari perkalian ini akan kita akarkan, karena di sini kan rumusnya akan kita akarkan. Rumus akar yaitu SQRT buka kurung, kita klik ini, bentar, hasilnya 0,02121. Nah, untuk mencari T hitungnya, maka kita akan bagikan pembilang dan penyebutnya, yaitu ini kita bagi dengan ini. Hasilnya minus 14,1421. Nah, di sini T hitungnya harus kita mutlakkan, di mana kita tahu bahwa kalau nilai yang dimutlakan itu akan selalu bernilai positif, sehingga nanti T hitungnya juga akan bernilai positif, yaitu positif 14,1421. Nah, kemudian kita akan menghitung nilai T tabel. Nah, untuk menghitung nilai T tabel ini, kita harus tahu dulu DF-nya atau digit of freedom-nya. Di mana rumus dari digit of freedom itu sama dengan rumus ini, yaitu N1 tambah N2 dikurang 2. Itu hasilnya 88. Kemudian kita harus tahu dulu nilai alfanya, yaitu 0,05. Nah, selanjutnya kita akan lihat tabel ini, karena DF-nya itu 88, dan yang mendekati 88 itu adalah 90, maka kita akan mengambil DF-nya 90. Dan kemudian kita akan lihat alfanya 0,05, berarti di sini dapat diambil kesimpulan bahwa nilai dari T tabelnya adalah 1,662. Baik, kita akan tandai terlebih dahulu. Nah, untuk kesimpulannya, kita ambil kesimpulan karena nilai mutlak dari T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka diambil kesimpulan H0-nya ditolak. Jadi H1-nya diterima. Nah, karena H1 diterima, berarti dapat diambil kesimpulan bahwa ada perbedaan nilai statistik antara berat bayi yang lahir dari ibu yang merokok dengan berat bayi yang lahir dari ibu tidak merokok, yaitu ternyata ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok. Nah, artinya pernyataan ini adalah kesimpulannya karena satunya telah diterima. Jadi, memang ada perbedaan antara kedua kelompok ini. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti dan semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.